Kelompok 2 gimana? Siapa yang presentasi? Dede kok melamun? Dede, kenapa melamun? Melamun. Tenang aja deh, nanti juga ngalamin. Jangan ngelamun. Kalau sudah tatap muka pasti bisa berjumpa lagi kok. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan ya dia ngapain, sedang Asik. apa. Jadi Dede fokus dulu ya. Siap, Bu. Dede lapar, Bu. Dede lapar. Ari, kenapa Ari? Dede itu loh, Bu, lapar. Wajahnya udah pucat, Bu. Oh, Dede lapar. Iya. Iya, Bu, belum sarapan. Oh iya, Bu. Ini untuk kelompok 1 udah selesai, Bu. Saya mau presentasikan, Iya. boleh? Kalau sudah selesai kelompoknya, sudah bisa dipresentasikan ya. Soalnya Oh, iya, kasihan Bu. Dede sudah lapar. Ya. Oh ya, izin share screen ya, Bu ya. Iya, Ari. Ya. Ini ya, Bu ya, hasil dari kelompok 1 sudah nampil ya, Bu ya. Sudah nampil, Bu? Semua sudah nampil ya? Ya, sudah. Nah, ini informasi tentang aplikasi DevC++. Mantap, Ketua. Ya, dan analisa dengan bahasa ini sendiri seperti contoh pemrograman C++. Ini ya, Bu, hasilnya dari diskusi kelompok 1 ya, Bu ya. Kemudian untuk C++, sebuah ide atau IDE atau Integrated Development Environment yang C++ yang sudah dilengkapi dengan TDM GCC Compiler, bagian dari Genuine ya, Compiler Collection atau GCC. DevC++ merupakan IDE gratis dan full fitur yang didistribusikan di bawah lisensi GNU, General Public Lisensi untuk pemrograman C dan C++. IDE sendiri adalah lembar kerja terpadu untuk pengembangan program. DevC++ dapat digunakan 1. Menulis naskah program, mengompilasi program atau compile, melakukan pengujian terhadap program, debugging, kemudian mengaitkan objek dan library ke program, linking, kemudian menjalankan program running. Berikut contoh untuk sintak atau perintah dalam C++ dalam menampilkan bilangan ganjil. Seperti ini, Bu, hasil presentasi dari kelompok 1, Bu. Sudah ya, Bu ya. Iya. Makasih Ari yang sudah mewakili kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Ada tanggapan? Mau nanya, Bu, untuk kelompok 1. Iya. Ya, bagaimana Doni? Itu yang C++ itu berarti sama dengan HTML ya? Beda, Pak. Kalau HTML, menurut saya nanti mungkin Ibu Guru bisa menjelaskan ya. Kalau HTML kan nanti basisnya mungkin web ya, Pak ya. Tapi kalau C++ apa mungkin berbasisnya desktop, mungkin seperti itu ya, Bu Delta. Kalau salah ya mohon maaf karena saya baru tahu juga. Iya. Kalau HTML dia ke web Pak Doni. Dia ke web ya Doni? Kalian sudah mempelajari Iya, Ibu. HTML? Sudah, Bu. Belum, Bu. Saya belum. Bukannya kalian satu kelas ya? Atau Zaki yang nggak masuk? Kayaknya itu, Bu. Saya nggak masuk. Dia hanya sampai gerbang, Bu. Lompat pagar dia kemarin, Bu. Bagus. Bagaimana untuk kelompok 2? Kelompok 1 tadi sudah ya? Sudah tidak ada tanggapan ya? Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tadi saya sudah kirim ke Pak Doni. Doni bisa tampilkan hasil diskusi kalian? Boleh, Bu, boleh. Saya izin share screen ya, Bu.
Jam 3, Bu. Jam 3:15. Ya, Bu. Bisa kan, Bu? Maksudnya saya udah siapin bahannya. Tinggal Ibu presentasi aja. Kelihatan ya, Ibu, sama teman-teman sekalian? Belum, Dani. Belum muncul. Sudah belum? Belum. Oh, Sudah. Ya. Nah, ini hasil diskusi kami kelompok 2, Ibu. Nah, yang pertama itu dibahas tentang C++ adalah bahasa pemrograman turunan dari bahasa pemrograman C. Kalau bahasa C adalah bahasa yang sifatnya prosedural. C++ orientasinya pada objek atau dalam bahasa pemrograman disebut Object Oriented Programming. Selanjutnya, tentang Java tadi adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek, dan program Java tersusun dari bagian yang disebut kelas. Kelas terdiri atas metode-metode yang melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan tugasnya. Para pemrogram Java banyak mengambil keuntungan dari kumpulan kelas di pustaka kelas Java yang disebut dengan Java Application Programming Interface atau API. Kelas-kelas ini diorganisasikan menjadi sekelompok yang disebut paket atau paket. Java API telah menyediakan fungsionalitas yang memadai untuk menciptakan applet dan aplikasi canggih. Terus, satu lagi yang ketiga tadi, Pascal adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat oleh Profesor Niklaus Wirth, seorang anggota International Federation of International Processing atau FIEP pada tahun 1971. Dengan pengambilan nama dari matematikawan Prancis Blaise Pascal yang pertama kali menciptakan mesin penghitung, Profesor Niklaus Wirth membuat bahasa Pascal ini sebagai alat bantu untuk mengajarkan konsep pemrograman komputer kepada mahasiswanya. Selain itu, Profesor Niklaus Wirth membuat Pascal juga untuk melengkapi kekurangan-kekurangan bahasa pemrograman yang ada pada saat itu. Itu mungkin Ibu. Bagus Doni ya yang sudah mewakili kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada tanggapan atau menambahkan hasil dari diskusi kelompok 2? Bagaimana kelompok 1? Ada yang ingin ditambahkan? Atau sudah jelas lengkap ya? Udah lengkap. Sudah cukup, Bu, sudah cukup. Baiklah, jadi untuk LKPD kalian sudah kerjakan secara kelompok dan ada tugas untuk mandiri. Kalian sudah buka? Tugas mandiri. Udah, Bu. Tugas mandiri berarti kalian bukan kerjakan kelompok ya. Jadi kalian kerjakan masing-masing. Di sana ada 4 nomor. Dengan bobot nilai itu, 1 nomor itu 25. Jadi kalau benar semua akan mendapatkan nilai 100. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan yang untuk tugas mandiri. Ibu kasih waktu 10 menit. Jawabannya semua ada di materi. Materi dan bahan ajar di sana semua sudah lengkap. Jadi kalau kalian bisa udah baca,
pasti kalian langsung tahu, oh letaknya nomor 1 ini jawabannya di mana ya. Jadi walaupun bahan ajarnya itu sampai 60 lembar, tapi kalau kalian sudah sempat baca, kalian akan tahu, akan cepat. Jadi waktu 10 menit itu menurut Ibu terlalu lama. Mungkin kalian bisa mengerjakan dengan kurang dari 10 menit. Dani kemana? Dani mendengarkan saya? Mendengarkan, Bu. Iya, kerjakan ya yang tugas mandiri. Siap. Abdul, kenapa? Lagi ngerjakan, Bu. Oh iya. Yang sudah langsung kirim share ke grup WA ya. Hasil dari tugas kalian. Bu, mohon dicek, Bu. Saya sudah, Bu. Dewi, tunggu ya, Ibu cek dulu. Dewi, oke, Dewi sudah. Ternyata benar kan Dewi? Dewi sudah baca kan materi ajarnya? Sudah, Bu. Yang dari Bu kirim tadi, Bu, sudah. Jadi kalau kalian sebelumnya sudah membaca bahan ajar yang saya sudah kirim, otomatis untuk mengerjakan tugas mandiri itu kalian nggak perlu waktu lebih dari 10 menit. Contohnya Dewi sudah selesai mengerjakan tugas mandiri dan dikirimkan ke saya. Siapa lagi yang sudah? Langsung kirim ya. Dan saya akan sambil mengisi penilaian ya. Bagaimana yang lain sudah? Ayo Sudah kan, Bu? kawan-kawan, semangat. Saya sudah kan, Bu? Sudah terkirim kan? Kevin sudah. Makasih, Bu. Doni. Barusan saya kirim udah, Bu. Oke, Doni. Ibu cek dulu ya, Doni. Doni sudah. Patur. Patur kayaknya salah kirim ya. Nggak masuk ke saya ini. Oke. Masih nyangkut di pohon mungkin, Bu. Jaringan ya. Oh, begitu. Oke. Ini cuma 5 ya yang sudah mengirimkan tugas, karena ini sudah lewat 10 menit, jadi yang belum mengirimkan tugas, saya anggap nilai terlambat. Maksudnya nilai terlambat di sini, kalau dalam waktu 10 menit, dia sudah mengirimkan hasil tugas, berarti nilainya 100. Tapi kalau mengirimkannya lewat dari 10 menit, berarti nilainya walaupun benar, saya potong 20 poin.
Baiklah, saya akan langsung share nilai tes mandiri kalian. Ini hanya 5 ya yang sudah mengirimkan tugas, yaitu Ari, Abdul Rahman, Kevin, Dewi, sama Fatur. Jadi bisa kalian lihat, ini tangga yang sudah nilai sempurna. Ada 2 orang yang telah mendapatkan nilai sempurna, yaitu Abdul Rahman sama Dewi. Ayo berikan aplaus buat mereka berdua. Untuk mata pelajaran saya ini nilai KKM-nya 75, berarti Kevin. Kevin, kamu belum tuntas ya. Kevin, Bu. Kevin yang nomor 3, kenapa kamu nggak isi? Nggak tahu dia tuh, Bu. Jadi tadi karena saya kasih waktu 10 menit ya, jadi biar cepat-cepatan. Dikiranya kalau cepat langsung dapat nilai itu, Bu. Walaupun kalian kirim cepat, tetap saya periksa ya. Dan itu saya tadi lihat, Kevin nomor 3 dia nggak isi, berarti nilainya 0. Berarti Kevin, kalau yang untuk 5 orang ini, Kevin yang masih harus remedi. Baik, Bu. Tidur sih tadi itu, Bu, Kevin kayaknya. Oke. Sakit perut dia, Bu, katanya. Kenapa? Lapar ya? Jadi untuk remedi, nanti yang 4 orang ya, yang 4 orang, kalau nanti juga nilainya kurang, itu akan ikut remedi. Untuk soal remedi, soalnya akan Ibu ganti, bukan yang tadi, tapi ada soal yang lain yang harus kalian kerjakan. Jadi 4 orang tadi yang belum, tolong segera kirim ya. Dan nilai untuk 4 orang yang tadi belum mengirimkan, nilainya akan saya share. Jika tetap ada yang kurang dari 75, akan ikut sama-sama dengan Kevin, ikut remedi. Siap? Jadi jangan lupa yang 4 orang ya, walaupun nanti sudah selesai mata pelajaran saya, tetap harus mengumpulkan tugas kalian. Baiklah, bagaimana dengan Dewi, bisa simpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa simpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Iya, Dewi. Ya, maaf, Bu. Tadi saya pikir sudah, rupanya masih di-mute, Bu. Oh, begitu ya. Ya, Bu. Tentang belajar memogram ini ya, Bu, ya? Iya, tentang bahasa pemrograman. Iya. Saya coba ya, Bu. Belajar memogram adalah belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi, dan sistematika pemecahan masalah tersebut. Kemudian menuangkannya dalam suatu notasi yang disepakati bersama. Kemudian belajar bahasa pemrograman adalah belajar memakai suatu bahasa, aturan, sintaks, atau tata bahasa, setiap instruksi yang ada, dan tata cara pengoperasian kompilator atau interpreter bahasa yang bersangkutan pada mesin tertentu. Itu aja, Bu, yang bisa saya simpulkan, Bu. Bagus, Dewi. Jadi, belajar sama seperti yang Dewi bilang tadi ya, belajar memprogram, yaitu belajar tentang strategi pemecahan masalah. Sedangkan belajar bahasa pemrograman itu belajar memakai suatu bahasa pemrograman. Jadi, belajar memprogram itu tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Jadi beda ya.
kalau belajar memprogram itu kita mempelajari tentang strategi pemecahan masalah. Sedangkan belajar bahasa pemrograman yaitu menggunakan salah satu bahasa pemrograman, yaitu seperti C++. Sampai sini sudah paham anak-anak? Insya Allah sudah, Bu. Zaki, Paham, Bu. Paham, insya Allah, Bu. Paham, Bu. Kevin, paham? Sudah, Bu, sudah. Dede, bagaimana Dede? Masih lapar? Lapar banget, Bu. Tunggu ya. Jadi begitu ya tadi hasil refleksi tugas kalian tadi baru 5 orang yang sudah mengumpulkan, sisanya akan saya share di grup WA kita. Untuk minggu depan kita sudah masuk ke pengoperasian atau pengoperasian bahasa pemrograman C++. Jadi sebelum masuk di pertemuan yang berikutnya, saya harap nanti apa yang sudah saya kirim untuk materi berikutnya kalian bisa baca, kalian bisa pahami, dan video yang saya kirim kalian bisa tonton. Karena kenapa saya memilih video? Video itu kita sepertinya lebih senang ya. Pokoknya pikiran kita itu lebih suka melihat video dibandingkan membaca bahan ajar. Kalau itu video yang saya sudah kirim itu dia memang maksudnya sudah lengkap, sudah dirangkum. Beda dengan bahan ajar. Jadi kalian tetap saya harap kalian bisa menonton sampai habis video untuk materi pembelajaran minggu depan. Sebelumnya, terima kasih atas kehadiran kalian semua di pembelajaran saya di pertemuan hari ini. Sebelum saya menutup pertemuan hari ini, saya harapkan Ketua Kelas, Ari, bisa memimpin doa penutup. Ya, Bu. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Ari, untuk teman-teman semua, untuk siswa-siswa semua. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, oke. Terima kasih, Ibu Rilka. Oke. Yang sudah membahas kita menyangkut materi pemrograman dasar. Ya. Ibu menggunakan hampir 60 menit. Ya. Dimulai dari 12.44 waktu Manado sampai 1.44 ya. 60 menit ya. Tapi secara keseluruhan ya proses itu sudah berjalan bagus dalam tahapan-tahapan pembelajaran ya. Kemudian dalam kegiatan inti Ibu menggunakan hampir waktu 30 menit ya. 30 menit. Kalau unsur penutup ya menggunakan waktu sekitar 15 menit. Persepsi menggunakan waktu 13 menit. Baik, secara keseluruhan sudah bagus ya. Tapi mungkin untuk berikut ya. Tapi peer teaching ini sudah bagus ya dari awal. Anda kelihatan menguasai materi ya. Kemudian ada aspek pedagogik dan penerapan model pembelajaran basis masalah.
yang sudah diurai tadi dalam pelaksanaan. Mungkin untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang 5 cowok ini, ya minimal apabila Anda melakukan evaluasi, walaupun siswa itu mengerjakan, tapi tolong ditonjolkan di layar ya, karena kami sebagai dosen dan guru pamong akan memperhatikan apakah tujuan itu sudah tercapai atau tidak. Ya. Seringkali kan tadi ya ada indikator capaian pembelajarannya membuat apa, kami akan melihat apakah ada kesesuaian antara rancangan semula dengan pertanyaan yang dibuat itu ya. Jadi mungkin seperti itu nanti ke depan, tetapi itu tadi sudah dapat kami sampaikan. Ya mungkin mari kita dengarkan pendapat dari Guru Pamong, Ibu Novi Lumopa. Silakan Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan. Sekira ini yang paling lama ya di antara semuanya. Mungkin sekalian menutup. Kemudian yang evaluasi tadi, evaluasi hasilnya saya kira untuk kalau refleksi untuk Ibu saja dulu. Tidak usah dibahas lagi jawaban dari anak-anak. Ya, nanti mungkin itu pertemuan berikut. Jadi kalau untuk yang peer teaching atau nanti PPL seperti itu ya. Selebihnya sudah bagus, penguasaan materi bagus, pembelajaran sudah berlangsung bagus, walaupun memang agak lama. Saya kira itu semangat. Kemudian untuk yang mungkin untuk yang berikut 5 orang laki-laki terakhir di dunia harus diantisipasi jaringan mungkin ya, karena ini peer teaching, kita daring, harus diantisipasi. Jadi kalau bisa materi LKPD apa semua sudah disampaikan kepada siswa, pada teman-teman yang lain, supaya nanti dalam pembelajaran tinggal ya itu yang mungkin video atau mungkin poin yang harus di sebagai itu materi ya, materi ataupun jadi masalah bisa dalam bentuk video juga ya. Permasalahan bisa dalam bentuk video, mungkin video yang umum ada di masyarakat, tapi bisa Anda sendiri yang buat. Saya kira itu saja, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih ya Ibu Novi. Secara keseluruhan ya sudah saya sampaikan, sudah bagus ya. Jadi